Gengs, kalian tahu nggak sih netizen di Malaysia itu banyak yang kayak mengomentari tentang aktor-aktor Indonesia dan juga film-film Indonesia yang kayak terlalu vulgar gitu loh, kata mereka tentang percintaan. Tentang perkataan celaka dalam lirik lagunya. Ada lagu Seberapa Pantas, Sheila on Seven. Lagu dia orang pernah diharamkan di Malaysia kerana ada perkataan tu. Kau tarik lama dia, kau sepak dia, kau sepak dia. Bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas tentang film, geng ya. Nah, kalau di Malaysia itu sebutnya wayang. Nah, ini ada salah satu konten kreator ataupun juga TikToker dari Indonesia. Ketika dia orang itu mengupload tentang film Indonesia, mendapat tanggapan ataupun komentar-komentar yang cukup hangat dari negara jiran kita, yaitu Malaysia, ataupun dari netizen Malaysia. Ada beberapa netizen Malaysia itu yang mengatakan film Indonesia itu terlalu vulgar, bahkan mendekati haram. Tapi sebelum saya bahas, saya nak teringin tengok pendapat ataupun penjelasan dari TikToker Indonesia yang menangani ataupun membahas tentang hal ini, geng. Oke, kita tengok dulu ataupun penjelasan dari dia orang. Gengs, kalian tahu nggak sih netizen di Malaysia itu banyak yang kayak mengomentari tentang aktor-aktor Indonesia dan juga film-film Indonesia yang kayak terlalu vulgar gitu loh, kata mereka tentang percintaannya. Ini tuh nggak cuma 1-2 orang ya yang komentar seperti itu, banyak banget nih. Kalian bisa lihat kayak bilang Indonesia tuh udah lama kayak begitu, terus habis itu mereka terkaget-kaget dari 2004 pun udah kayak gitu. Dan ada juga yang share pengalaman mereka kayak gimana sih tinggal di Indonesia gitu kan, dan juga bilang kalau misalnya orang Indonesia itu punya culture pacaran, terus habis itu jadian, dan juga malam mingguan itu rame di Indonesia. Bahkan ada juga yang komentar terhadap film ini gitu kan, Tuhan izinkan aku berdosa, yang dimana ya emang itu film menceritakan tentang orang yang punya agama tapi muna gitu. Jadi ya nggak usah kaget gitu kan, emang seperti itulah kenyataannya gitu. Dan juga menurut gua ya film yang bagus itu yang memang yang sepenuh hati jiwa raga gitu diperankan oleh aktornya. Tapi emang sih kalau misalnya ngomongin culture Indonesia dengan culture di Malaysia gitu ya, apalagi khusus buat yang mayoritas muslim, itu tuh sangat berbeda. Karena cowok gue juga lulusan dari Malaysia gitu kan. Di Malaysia tuh kayak kagak ada culture pacaran gitu ya buat yang muslimnya. Kayak kebanyakan dari mereka kayak ya udah umur 21 ke atas gitu, udah mempersiapkan diri untuk menikah. Dan mereka tuh kayak kenalan sebentar terus habis itu langsung nikah begitu, Wak. Kalau misalnya pendapat gue pribadi ya, ini kembali lagi ke referensi tiap orang aja sih. Kayak ya udah negara kita seperti itu, negara mereka seperti itu, dan adanya culture shock itu sangat amat wajar. By the way, gimana netizen tanggapan kalian? Silakan tulis kolom komentar. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Mumpung gue lagi nonton film yang emang ada scene untuk laki perempuan tuh salaman di Indonesia, I'll show you. Mas Aris ya? Aku Rani, adiknya Mbak Nisa. Loh, emang Nisa punya adik toh? Bercanda. Salam kenal. Tuh kayak gitu, maksud gue kayak ini seakan-akan orang Malaysia tuh kayak gak pernah nonton film Indo gitu ya. Padahal sinetron ada di negara ini dari zaman bawang merah bawang putih. Terus kayak memang kita perempuan laki tuh salaman tuh hal yang biasa gitu loh. Karena memang kita norma kesopanan gitu. Isinya komentar gue tuh, komentar di video gue tuh kayak pada ngecam, pada katanya Indonesia gak tahu agama bla 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 gitu. Kata gue, apaan sih aja netizen Malaysia aneh. Kalau menurut saya netizen netizen Malaysia itu bukan aneh sih bang, karena memang didikan dan juga kebiasaan. Karena menurut saya gini ya, sebuah film itu boleh untuk hiburan, boleh juga untuk inspirasi. Jadi semuanya itu bergantung pada macam mana cara orang tengok. Ada juga loh geng yang hanya film saja, bukan hanya ya, sebuah film orang tengok itu boleh terinspirasi,
Kalau film-film harmonis tentang rumah tangga, macam-macam itu banyak juga yang terinspirasi lalu menjadi harmonis kepada rumah tangganya. Itu kan sebuah inspirasi ataupun contoh gitu. Tapi ada juga yang orang berpikirnya ya film hiburan, sudah tahu semuanya itu sudah settingan, semuanya itu tipu. Tapi di sisi lain, film itu juga melakukan kebiasaan warga ataupun orang di dalam negara antara Indonesia dan juga Malaysia. Ini kan sebetulnya hanya culture shock saja ya. Saya mempunyai pengalaman di Malaysia itu memang berbeda dengan yang ada di Indonesia, geng. Kalau di Indonesia demi menyempurnakan filmnya, misal pun ada kiss, ada ciuman, ada pelukan, itu memang harus dilakukan meskipun dia orang ataupun pemainnya itu sudah bersuami ataupun sudah beristri. Itu harus dilakukan demi untuk menyempurnakan film tersebut. Akan tetapi kalau di Malaysia itu memang tak boleh, geng. Memang diharamkan, geng. Jangankan pemain film, kita tengok wayang atau tengok film di Malaysia, itu laki sama perempuan itu dipisah. Bioskop loh itu, geng. Bukan pengajian, bukan dakwah, bukan Pak Ustadz, itu bioskop di Malaysia ataupun wayang ya, itu penontonnya antara laki dan perempuan itu dipisah, tak boleh disatukan. Itulah saya ucapkan berkali-kali, sebab agama di Malaysia ini meskipun bercampur-campur ya, macam ada Kristen dan lain-lainnya, tapi agama Islam di Malaysia itu sangat-sangatlah kuat. Kalau soal pacaran juga macam itu, di Malaysia itu macam tak ada boyfriend macam itu, guys. Cuman kenal hanya sekejap aja, lepas itu kalau sudah ngem langsung kawin ataupun nikah. Karena kenapa? Untuk menjauhi nafsu-nafsu yang tidak diinginkan, seperti itu. Kalau pasti ada film, tentunya juga ada musik. Saya pun baru tahu dan saya tengok ini benar-benar pelik, geng. Ternyata ada juga sebagian lagu-lagu Indonesia yang diharamkan di Malaysia. Dan itu bukan artis biasa, geng. Artis yang sangat-sangatlah famous. Saya tahu Malaysia itu juga banyak penggemar-penggemar lagu-lagu Indonesia. Tapi karena hanya lirik, diharamkan di Malaysia, geng. Tentunya kurang penasaran artis Indonesia siapa yang lagunya itu diharamkan di Malaysia. Kita tengok penjelasan dari pemuda cerdas Malaysia. Saudara, saya beritahu siap-siap. Tujuan video ni bukan untuk mempersoalkan lagu Hello Sayang layak ke final. Tetapi saya cuma tertanya-tanya tentang perkataan celaka dalam lirik lagunya. Setiap baru dia tahu pasal lagu ni. Pernah dengar. Tapi tak sedar pula ada perkataan celaka tu. Ya, kalau kita ikut Kamus Dewan Bahasa, ia bukanlah kata carutan. Namun, jika diundurkan bahtera, ada perkara yang kelihatan tak sekata. Sebab dulu, seingat saya lah, ada lagu Seberapa Pantas, Sheila on 7. Lagu diorang pernah diharamkan di Malaysia kerana ada perkataan tu. Tapi kembali diterima sebab mereka tukar balik perkataan celaka tu kepada perkataan yang lain. Itu juga Tomok, waktu Gegar Vaganza. Ada perkataan celaka dalam lagunya. Dia tukar perkataan tu ke perkataan yang lain. Justru perkara ni menjadi persoalan sebab saya nampak perkara ni ada ketidakkonsistenan. Kejap boleh, kejap tak boleh, cencang dua segeragai, timbang tak sekata. Ada tak pihak yang berkaitan boleh beri penjelasan? Apakah asas pertimbangan penggunaan perkataan ini? Saya tanya di sini bukan untuk berbalah, tapi untuk pemikiran kita lebih cerah. Saya sebenarnya tahu nih kenapa perkataan ataupun lagu itu diharamkan di Malaysia, sebab perkataan celakanya itu. Orang ataupun kerajaan Malaysia itu lebih berwaspada, geng, karena itu sebuah hiburan ya, musik ya. Jadi semuanya itu boleh menikmati, dan orang Malaysia itu banyak juga yang suka dengan lagu-lagu Indonesia. Dan pertanyaannya, kenapa kata-kata itu diharamkan di Malaysia? Takutnya
Karena lagu itu nanti budak-budak kecil yang tak tahu tujuannya menirukan kata-kata hal tersebut, maka dari itu Malaysia itu mengharamkan itu. Lah kalau pertanyaannya sekejap diharamkan sekejap tidak, sebenarnya bukan tak konsisten, tapi lebih diarahin kepada umur, jadi ataupun usia. Jadi kalau budak-budak di bawah umur yang pemikirannya itu tak boleh membandingkan dan takutnya salah paham, maka tadi itu diharamkan. Tapi kalau khusus untuk orang dewasa yang tahu lagu itu tujuannya apa dan artinya itu apa, is okay, tak masalah, tak apa. Nah itulah, itu sepemahaman saya saja, geng ya. Kalau orang mempunyai pemahaman yang lain tak apa, silahkan juga. Nah kemarin-kemarin itu artis-artis Indonesia banyak yang ke Malaysia, termasuk Rina Nose. Rina Nose artis Indonesia yang sangat famous, dan diorang itu merasa culture shock juga ketika tahu program-program televisi Malaysia dan juga logat, perkataan dan lain-lainnya. Kita tengok dulu video ini. Malaysia. Apa perbedaan terbesar antara kalian lihat tuh? Paling gue rasa karena gue di sana di dunia hiburannya, kalau di sini tuh kita punya program yang tayang setiap hari dan itu hampir semua TV menayangkan itu. Di Ya, sana tuh demi setahun view. sekali. Setahun sekali, tayangnya seminggu sekali. Nggak ada tuh tayangan yang setiap hari, kecuali apa ya waktu itu aku lupa, apa siaran radio atau apa, ada yang setiap hari, tapi nggak kayak di kita tuh banyak gitu, pilihan programnya banyak. Kalau di sana tuh ini lebih well done prepare karena persiapannya banyak waktunya, seminggu sekali, buat minggu depan apa udah disiapin dari sekarang gitu. Kadang-kadang bercanda aja pun bisa dijiarin loh. Punya ide nih, nanti kita bikin ini yuk gitu. Dijiarin karena kamera harus dapat semuanya. Jadi se-prepare itu beda banget sama misalnya di kita udah mau masuk nih. Kadang-kadang nggak ada JR, kadang-kadang kita udah langsung ketemu di panggung. Bener. Di sana nggak bisa kayak gitu. Secara tayangan mungkin bagus karena prepare, tapi kan secara keuangan agak jauh. Jadinya kan di sini biasa Atau sekali itu langsung gede budget. kayak kita 1 hari 4 episode di sini nih. Iya, Nggak kayak- pakai kayak reading gitu. lagi. Ternyata ini baru bangun tidur teh. Masih bengong tadi tuh. Makanya tadi aja kaget sering personet orang nggak ada di skrip. Iya benar. Sama ini aja, audio aja. Kita kan kalau di TV itu biasa aja buka audio, udah sendiri aja gitu. Di sana, danger. Nggak boleh. Jadi emang udah, lu nggak boleh. Di Undang Malaysia itu kita dah buat banyak benda di sana ya. Benda? Benda tumpul ke? Benda tu. Benda itu hal. Jadi bikin sesuatu gitu, buat benda, Sesuatu, buat benda ya. gitu. Terus kalau misalnya kita mau ke toilet nih, Ya. gue misalnya, bentar ya gue mau ke toilet, bentar. Kalau di sana tuh gue suka ngomongnya gini, saya nak pergi tandas kejap gitu. Enak banget. Tandas tuh toilet ya? Tandas tuh toilet. Jaya tuh kayak sebentar ya Sekejap ya, sekejap gitu. Sekejap ya? Enak tau, gue Iya, iya, iya. jadi kebiasaan kalau mau dia minta-minta apa, sekejap Sekejap. Oh jadi tuh teteh emang berusaha belajar juga teh bahasa Udah sana. mah gue suka, bahasanya logatnya gue suka. Terus di sana dikasih kesempatan banget, jadi kayak, ada tempat gue di sana. Katanya pas sempat di sana ketemu ada yang lewat namanya Susanti. Ayah Susanti. Ayah Susanti. Coba bayar utang. Terus di sana kalau nyebutin presentase beda. Gue seneng banget kalau tiap nyebutin presentase karena dapat bahasa baru. Apa tuh? Misalnya tuh 56,73%. Nah kita nyebutnya gitu. 56,73%. Gitu. Lebih simpel ya. 56,73%. Yes. Gitu. Oh cepet loh Anda. Susah. Pengacara. Nah, seperti itulah geng perbedaannya program televisi di Indonesia dan juga di Malaysia. Itu soal politik ya di awal tadi itu. Kalau berita politik di Malaysia ataupun pilihan raya ya, itu memang benar-benar diadakan setahun sekali. Tapi kalau di Indonesia itu memang macam hari-hari dan lain-lainnya, banyak sekali. Sebetulnya sama aja lah geng, orang Indonesia itu pergi ke Malaysia pasti ada culture shock. Orang Malaysia apabila pergi ke Indonesia
ada juga sebagian yang culture shocknya. Sebetulnya sama aja, geng. Sekarang kita tengok dulu kali ini yang seru-seruan, geng ya. Ketika orang Malaysia tengok wayang ataupun tengok TV Indonesia, apakah dia orang itu merasa geram? Kita tengok video ini. Kau cakap. Kau tarik rambut dia, kau sepak dia, leher dia kau bagi terkulai. Wah. Kau jet kepala otak dia, kau jet, jangan bagi dia hidup. Telur dia potong. Kau gatal sangat kan, kau gatal. Tak payah banyak cakap, kau tarik rambut dia, kau jet kepala otak dia. Tak payah banyak cakap. Aduh kau, jangan nangis dulu, pukul dulu baru nangis. Macam itulah, geng, reaksi orang Indonesia, orang Malaysia tengok film ataupun wayang Indonesia. Kalau penonton, orang yang tengok sampai ke bawah, sampai macam itu, ada ke bawah emosi juga, itu yang bermakna pembuat film itu berhasil. Karena kenapa? Mampu menarik penontonnya, mampu menarik perasaan si penontonnya. Apalagi yang ditarik ini orang Malaysia. Nah, sekarang kita tengok videonya dari Takib, yang biasanya dia orang itu selalu buat pro kontra antara Malaysia dan juga Indonesia. Kalau soal film ataupun wayang, macam mana dia orang tanggapi? Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yalah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia, sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia. Sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita sahaja yang perak guna slang bahasa Indonesia. Bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebut lah. Satu pertanyaan yang saya tangkap dan saya tertarik, yaitu tentang bahasa di kepemimpinan kita ataupun presiden kita. Ketika Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ataupun Joko Widodo yang kemarin itu bila pergi ke Malaysia, itu bukan memakai bahasa Melayu, melainkan bahasa Indonesia. Tahu tak orang apa maksudnya? Karena Perdana Menteri Malaysia itu menguasai beberapa macam bahasa, dan karena Presiden Indonesia itu berkunjung ke Malaysia, yang bermakna fake dia orang sebagai tamu kan. Jadi Perdana Menteri Malaysia itu lebih menghormati, bukan hanya dari tingkah laku, akan juga dari ucapan ataupun bahasa, biar mudah untuk dipahami gitu geng ya. Tapi kalau Perdana Menteri kalau presiden kita itu pandai bahasa Melayu, mungkin dia orang itu langsung memakai bahasa Melayu juga, karena agar mudah dipahami. Yang maknanya itu agar mudah dipahami. Kalau menurut korang macam mana tentang video yang kita tayangkan hari ini? Saya harap kita boleh sharing-sharing di sini lewat kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.